Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengucap syukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Winsi Mandagi. Marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Judul perenungan kita saat ini adalah semakin disakiti, semakin mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah tersakiti, merasakan bagaimana sakit hati, dan hal ini tentunya cukup menyiksa kita. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan disakiti oleh orang yang membenci kita, orang yang merasa tersaingi dengan kehidupan kita, baik pekerjaan, usaha, atau bahkan di antara kita ada yang pernah disakiti oleh orang yang kita cintai, yang tidak pernah kita duga akan menyakiti kita. Hal ini pastinya akan menimbulkan bekas luka yang cukup dalam dan sangat sulit untuk kita lupakan. Bahkan di saat-saat kita tersakiti adalah kesempatan iblis untuk memunculkan pikiran-pikiran yang jahat dalam otak kita, termasuk membenci, membalas kejahatan dengan kejahatan, menimbulkan dendam yang cukup dalam, dan dorongan untuk kita membalas orang yang menyakiti kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya sangat sulit untuk kita menguasai rasa sakit hati kita. Tetapi itu bukan hal yang mustahil. Bagi kita orang yang percaya, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Bahkan kita harus mendoakan mereka. Dalam Lukas 6 ayat 32 dan 33 berkata, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita hanya mau mengasihi orang yang mengasihi kita, semua orang di dunia ini pun melakukan hal tersebut. Tetapi kita harus mengikuti teladan Kristus yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ajaran ini hanya diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Tidak ada agama lain yang mengajarkan hal ini. Karena firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini." Artinya kita harus tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Jika dunia hanya berbuat baik kepada orang yang baik, maka kita sebagai umat Tuhan, kita harus berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Karena Tuhan telah menetapkan hukum yang pertama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hal ini wajib untuk kita jalankan sebagai umat Tuhan. Apa yang kita harapkan orang perbuat bagi kita, kita harus terlebih dahulu lakukan hal itu kepada orang lain. Jangan mengharapkan orang mengasihi kita jika kita sering melukai orang lain. Tetapi marilah kita menunjukkan kasih kita kepada semua orang, termasuk orang-orang yang menyakiti kita, membenci kita. Dan kita doakan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Roma 12 ayat 21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini mungkin kita merasa disakiti, dikhianati, dan dikecewakan oleh orang lain, termasuk orang yang kita sayangi, marilah kita melepaskan pengampunan.
Kita tunjukkan kasih kita kepada orang yang menyakiti kita. Kita doakan mereka. Dan jangan pernah kita memikirkan pembalasan, karena itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni, mengasihi dan mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, musuh-musuh kita. Karena dalam Matius 6 ayat 14 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Saudaraku, jika kita mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti kita, maka kita akan merasakan kedamaian, kebebasan dari hal-hal yang membelenggu hati kita. Dan yang lebih penting, kita pun layak menerima pengampunan dari Tuhan akan dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita bukan berarti bahwa kita lemah, tetapi itu adalah tanda kita kuat di dalam iman kita. Oleh sebab itu, saudaraku, bersyukurlah jika ada orang yang menyakiti kita, melukai kita, karena dari mereka kita dapat belajar memaknai arti ketulusan dalam mengampuni, mengasihi, dan melupakan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena di saat ini Tuhan sudah boleh menuntun kami dalam belajar akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami dapat mengasihi dan mendoakan orang-orang yang menyakiti kami. Memang sangat sulit untuk melakukan hal itu, tapi kami yakin Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dan hikmat agar kami dapat melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kami. Kami tahu Tuhan, semua orang mampu untuk melukai orang lain, menyakiti orang lain. Tetapi dalam hal mengampuni, hanya orang-orang yang mempunyai hikmat daripada Tuhan yang mampu melakukannya. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan, hikmat dalam kami menghadapi orang-orang yang menyakiti kami, mengecewakan kami, dan mengkhianati kami. Biarlah kejahatan yang mereka lakukan akan kami balas dengan kebaikan. Kami akan mendoakan kehidupan mereka dan mengasihi mereka, agar hidup kami selalu layak di hadapan Tuhan, karena kami taat akan semua perintah Tuhan, termasuk mengasihi orang yang menyakiti kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin di antara kami saat ini ada yang masih menyimpan dendam, menyimpan luka karena pernah disakiti oleh orang lain. Atau mungkin di antara kami ada hal-hal yang masih membelenggu hati kami, karena kami masih menyimpan rasa kecewa, amarah, dan rasa ingin membalas perilaku orang yang menyakiti kami. Tuhan kiranya pulihkan hidup kami, mampukan kami untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain, agar kami dapat hidup dengan damai, tenang, dan dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan, agar kami dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Sertailah kami Bapa dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat menunaikan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita sekalian, dan marilah kita support channel ini dengan cara tekan subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi, like, komen, dan kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.